Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 16 April 2023. Hari Minggu Paskah kedua, Pesta Kerahiman Ilahi. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan.
dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Mazmur 36. Berbahagialah yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Jangan cemburu terhadap orang jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Sebab mereka cepat layu seperti bunga, dan lisu seperti rumput hijau. Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Tinggallah dalam tanah yang diberikan Tuhan, dan nikmatilah kemakmurannya. Carilah kebahagiaanmu dalam Tuhan. Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan menampakkan kejujuranmu bagaikan matahari, dan ketulusanmu bagaikan siang yang terang benderang. Nanti kala Tuhan dan berharaplah padanya. Janganlah cemburu terhadap orang yang mujur, yang berhasil dalam tipu muslihatnya. Hentikanlah amarahmu dan jangan membalas dendam. Janganlah cemburu karena tak ada gunanya. Sebab orang jahat akan ditumpas, sedangkan orang yang berharap pada Tuhan akan mewarisi tanah pusaka. Sebentar lagi orang jahat lenyap, biarpun dicari ia tiada lagi.
Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi tanah pusaka dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Haleluya. Orang jahat menyimpan rencana busuk terhadap orang jujur dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tetapi Tuhan menertawakan dia, karena melihat bahwa ajalnya sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melenturkan busur untuk menjatuhkan orang kecil dan miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Pedang mereka akan menikam dadanya sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik kemiskinan orang jujur daripada kemakmuran orang kaya yang jahat. Sebab harta benda orang jahat akan dihancur leburkan, tetapi orang jujur akan ditopang Tuhan. Tuhan menjamin penghidupan orang jujur. Milik pusaka mereka tak akan binasa. Mereka takkan layu di musim kemarau. Di waktu kelaparan mereka tetap makmur. Tetapi orang jahat akan menemui kegagalan, dan para musuh Tuhan akan binasa seperti rumput yang dimakan api. Bagaikan asap mereka lenyap dalam sekejap mata. Orang berdosa meminjam dan tidak mengembalikan, tetapi orang jujur memberi dengan murah hati. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi tanah pusaka, tetapi yang dikutunya akan binasa. Tuhan meneguhkan langkah manusia, Ia membimbingnya di jalan yang aman. Bila tersandung ia takkan jatuh, sebab Tuhan memegang tangannya.
dari umur muda sampai hari tua. Belum pernah kulihat orang jujur terlantar, ataupun anaknya mengemis. Ia selalu memberi pinjaman dengan murah hati, dan anak cucunya akan menerima berkat. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Sebab Tuhan cinta pada orang jujur, dan tak pernah meninggalkan sahabatnya. Orang jujur akan terjamin selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpah. Orang jujur akan mewarisi tanah pusaka, dan akan mendiaminya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Haleluya. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Haleluya. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya, dan langkahnya tidak goyah. Orang jahat mengintai orang jujur, dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang jujur ditangkap atau dijatuhi hukuman dalam pengadilan. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya, sebab Ia akan mengangkat engkau menjadi ahli waris tanah pusaka. Bila orang jahat ditumpas, engkau akan bersorak-sorai. Pernah kulihat seorang berdosa menjadi makmur. Ia berkembang bagaikan pohon yang rindang. Tetapi kemudian ia hilang lenyap, tidak berbekas. Ku cari-cari dia, tetapi tiada lagi.
Camkanlah hai orang saleh, perhatikanlah hai orang jujur. Sebab orang yang bersih mempunyai masa depan. Tetapi orang yang bernoda akan ditumpas habis-habis. Masa depan orang jahat akan runtuh berantakan. Keselamatan orang jujur berpangkal pada Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dalam kesesakan. Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang jahat. Tuhan akan menjamin keamanan mereka. Sebab mereka mencari perlindungan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Haleluya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-42. Janganlah kita menyandarkan ketentraman kita kepada orang lain. Tetapi barang siapa beranggapan bahwa sesuatu kebaikan berasal daripadanya, maka ia akan merintangi kedatangan rahmat Allah kepadanya. Sebab rahmat Roh Kudus selalu mencari yang rendah hati. Jika engkau dapat menganggap dirimu sendiri sebagai bukan apa-apa dan dapat melepaskan dirimu dari segala cinta duniawi, niscaya aku akan datang padamu beserta rahmat yang melimpah-limpah. Jika engkau memandang kepada makhluk, maka pandangan kepada Tuhan Pencipta akan tertutup. Belajarlah untuk mengalahkan dirimu sendiri dalam segala hal demi Tuhan Pencipta. Niscaya engkau akan memperoleh pengetahuan tentang Allah. Barang sesuatu sekalipun sangat remeh, bila dicintai dan diperhatikan secara tak teratur, akan menodai orang dan menjauhkannya dari yang maha baik. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mendaraskan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kudus
Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami. Sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tak kecewa selama.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit, supaya kami memperoleh kurnia-kurnia yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.